Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi, Semangat pagi. pagi. Shalom, shalom. Shalom Abuna. Ya, Salam, selamat pagi Abuna, selamat Pak pagi Musa, juga. Kak Helmi. Shalom, selamat pagi Abuna. Shalom. Selamat pagi Pak Bulani. Mardani, selamat pagi juga. Sama-sama, selamat pagi semuanya. Iya, puji nama Tuhan ya atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih boleh bertemu, bertatap muka, walaupun tidak secara onsite tetapi online. Tidak mengurangi apa yang menjadi pesan Tuhan bahwa kita harus hidup di dalam terang firman-Nya setiap hari ya dalam segala situasi. Walaupun kita berjauhan tetapi tetap dekat di hati. Yang setuju katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, yang pastinya terima kasih buat Bapak Ibu semua ya, khususnya buat eh, saudara-saudari yang selalu setia ya, dan kita percaya bahwa hari ini ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tidak ada yang tidak mengalami lawatan kasih setia Tuhan. Semua mengalami minyak dan anggur yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Baik, kita mau sama-sama kita mulai. Ya, walaupun mungkin yang hanya bisa buka kamera untuk sementara ini hanya beberapa, tidak seperti biasanya, nggak apa-apa. Karena beberapa yang biasa buka kamera seperti Ibu Duma sedang dalam keadaan kurang sehat. Jadi kita nanti doakan ya. Bapak Ibu juga nanti saya akan doakan juga. Tapi yang pasti kita harus punya hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Perkenankanlah hamba-Mu untuk memberikan pengajaran yang sehat, agar setiap orang yang Kau kasihi yang terkumpul di keluarga besar BW ini adalah orang-orang yang selalu mengalami perubahan dan juga perbaikan dan pembaharuan, baik dalam batin maupun rohani dan juga jasmani. Hamba percaya Tuhan Yesus ada kuasa ilahi mengalir di setiap pengajaran yang hamba sampaikan, bukan karena kuat gagah hamba, tapi karena kuat gagah kuasa daripada Roh Kudus, karena kuasa-Mu nyata di dalam pertemuan ini. Inilah ibadah kami yang kami adakan di pagi hari. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan kehidupan kami terlebih dahulu, supaya apa yang kami renungkan kami boleh jadikan sebagai cermin kehidupan dan kami bisa semakin hari semakin berkenan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kalau BW ini ada yang menyaksikan di daerah NTT di ujung timur Indonesia sana, kiranya Tuhan bagi mereka yang menyaksikan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru, sekalipun mereka baru saja mengalami bencana, gempa bumi. Tuhan Yesus boleh tetap hadir di tengah-tengah mereka. Engkau yang akan memberikan kepada mereka pemulihan dan membalut luka mereka, dan mereka sembuh dan mereka dijauhkan dari segala malapetaka. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami semua Tuhan tetap dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan akan hal itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Allah yang kita heran dan luar biasa. Baik saudara-saudariku yang terkasih, kita mau naikkan satu pujian. Pujian itu sudah
saya tampilkan tadi ya. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian berikut ini. Ya, dalam pujian ini seperti yang tadi saya sampaikan, biarlah kita dengan pujian ini kita beriman saudara, bahwa yang kita terima hari ini di pertemuan BW ini adalah sesuatu yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan yang baru. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu, bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti
mujizatmu terjadi. Bagi yang sakit, buka tangan saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kesembuhan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di sana pasti mujizat-Mu, di sana pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih ya semuanya ya. Kalau misalnya ada hal yang kurang membuat hati kita nggak enak, memperkatakan dan menaikkan pujian atau kidung ya atau apapun itu adalah salah satu cara untuk menguatkan apa yang lemah dalam diri kini ya. Terima kasih Kak Aldan ya. Sama juga ketika BW ini kok sekarang sudah ada suara kahun ya. Kahun itu yang jeduk-jeduk gitu ya. Itu dimainkan oleh anak saya Aldan. Kenapa? Karena ya ini bisa menguatkan bagian-bagian pujian yang dibawakan sehingga itu memperlengkapi kuasa, memperlengkapi segalanya ya. Nah, saudara, demikian juga kehidupan kita. Kita mau belajar sesuatu yang menarik, justru saya mendapatkan ini dari sebuah tulisan yang di Alkitab, yang mana sebenarnya di perikopnya itu kalau kita hanya baca sekilas kita pasti langsung merasa bahwa kok Ayub kayak gini sih gitu ya. Baca sekali langsung kita akan berpikir, loh kok dia malah justru mengatakan itu sih gitu. Tapi setelah baca berkali-kali seperti yang saya pernah katakan bahwa untuk mendapatkan sebuah maksud dan tujuan harus berkali-kali dibaca. Makanya saya juga selalu ngomong sama anak-anak, bagi yang misalnya bagi anak-anak Bapak Ibu misalnya cucu atau apa, mungkin ada les, mungkin ada apa, ada kursus. Nggak bisa hanya mengandalkan kursus dan les. Buku pelajaran terus dibuka. Statusmu adalah sebagai seorang murid. Memang itu yang harus kau lakukan. Sama, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, kita sebagai orang percaya, kita harus wajib untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar baca asal buku renungan, tetapi baca buku Alkitab. Tapi kan kadang-kadang kan kesulitan karena tidak ada waktu, tidak cukup waktu, lalu kadang-kadang sulit memahami berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Nah, itulah sebabnya ada BW ini, supaya membantu setiap kita belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita baca itu tidak langsung kita pahami begitu saja, dan itu bisa memberikan benar-benar kekuatan yang baru, termasuk juga hari ini. Untuk itu mari kita buka di Ayub pasal yang ke-24. Baik saudara, ketika kita membaca sebuah kitab, tidak selalu kita mengacu kepada latar belakang historikal yang terjadi pada masa itu, karena makna teologis itu sifatnya sangat-sangat dinamis. Seperti hal yang satu ini, Ayub pasal yang ke-24. Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya?
Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Sampai di situ dulu saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya cuma sekedar baca atau misalnya sekali baca, kita tidak akan bisa mengerti. Yang berbahaya lagi kalau nggak cuma baca, tapi cuma dengar. Itu sebabnya saya menyarankan, kalau bisa Anda ikut ini, nanti kalau ada waktu ikut buka lagi BW-nya di waktu yang Anda sediakan untuk benar-benar bisa buka Alkitab supaya bisa mengerti maksudnya. Jadi cuma tidak mendengar saja. Singkat saja sebenarnya pesan di sini. Ayat 1 sampai ayat yang ke 12 bagian A, ya. Itu adalah sebuah eskalasi orang-orang yang tergolong dengan mengambil atau tidak mempedulikan kehidupan orang-orang yang kesusahan. Lalu kemudian orang-orang yang mengalami kesusahan atau memiliki kelemahan dan membutuhkan pertolongan. Makanya di situ ada beberapa tulisan bagaimana kalau dingin mereka harus meringkuk, dan mereka harus mengambil sepetak dua petak tanah sisa, lalu mereka harus mengandalkan sisa tanah itu, dan mereka juga mengambil buah-buah sisa-sisa dari kebun orang fasik. Ya. Inilah realitas kehidupan di dunia, walaupun memang pahit. Ada orang miskin, ada orang lemah, yatim, piatu, dan tertindas yang haknya dirampas. Ya memang sekarang ini juga sedang dialami oleh beberapa orang merasa, ya saya bukan mau berpolitik dalam hal ini, tidak. Tetapi ketika saya baca ini ya mirip-mirip juga gitu, karena beberapa orang kalau saya ketemu, iya kita sudah dagang begini, masa mau kita harus ini gitu. Saya cuma bilang ya kita doakan saja supaya Tuhan buka jalan. Karena nggak ada kalimat lain saya bisa lakukan itu. Jadi saya cuma nolongnya apa? Ya kalau saya ada berkat ya saya bukan kasih uang tapi saya beli lebih gitu. Ya kalau ada berkat saya kasih uang sebagaimana yang bisa saya berikan. Apa misalnya parkirnya saya tambahin sedikit ya. Kenapa nggak banyak? Karena memang bukan kita mencari pengakuan orang lain supaya kita dianggap baik gitu ya. Di sini Ayub bukan sedang mengajarkan bahwa Tuhan tidak peduli saudara. Ya, tapi ia sedang menunjukkan bahwa banyak penderitaan yang sering tidak dilihat oleh manusia. Di ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ya, seakan-akan Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ya, kalau memang membaca di posisi itu, kita pasti akan berasumsi bahwa itu buktinya Ayub ngomong begitu, berasumsi gitu. Sebenarnya bukan itu saudara, sebenarnya kita mau dibawa kepada satu hal. Kalau kita bisa melihat bahwa kok kayaknya Tuhan gak dengar doa mereka ya, padahal Tuhan sudah menyediakan dan memberikan jawaban doa buat mereka. Siapa? Melalui kita. Loh kok melalui kita? Yang melihat penderitaan mereka. Nah sekarang tinggal kita mau melakukan apa. Itu sebenarnya seringkali kita tanpa sadar kita tuh jadikan sebagai jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kita.
Tapi kita lebih menyukai untuk melihat dan menilai apa yang terjadi di luar. Oh, kayak begini, kayak begitu, tanpa menyadari bahwa kalau kita ada dipertemukan orang ini dan kita tahu betul orang ini memang betul-betul butuh support dan lain sebagainya, ya tentu harus dibekali dengan khidmat yang benar. Ya, karena ada banyak orang sekarang meminta belas kasihan manusia atau memanfaatkan rasa belas kasihan manusia. Banyak, gak sedikit. Akan tetapi saya bicara dalam konteks secara khusus. Kalau Tuhan taruh di dalam diri kita sebuah kesadaran, sebuah rasa belas kasihan, itu jangan kita abaikan, supaya kita tidak menjadi bagian seperti pandangan yang digambarkan oleh penulis di kitab Ayub ini, yaitu Ayub sendiri. Ini akan saya bagi jadi dua. Besok adalah kelanjutan dan penjelasan berikutnya. Namun yang pasti hari ini Tuhan lagi mau ngomong, apakah di tengah-tengah di sekitar kita itu ada orang-orang mereka yang tertindas, mereka yang lemah, mereka yang hidup dalam kesusahan. Pasti ada. Nah, kiranya kita tidak hanya memperhatikan dan menghormati orang-orang besar dan kuat, tetapi juga kita harus memperhatikan dan tetap menghormati orang-orang yang tidak dihormati orang lain. Sebagai contoh, saya selalu ngomong sama anak saya, "Nak, kalau kamu ketemu babe," saya selalu ngomong babe. Babe itu adalah, kalau di sekolah saya lihat gak pernah ada yang hormat. Murid-murid yang lain, bapak itu yang sudah tua, yang selalu bukain pintu, murid-murid yang lain masuk, ya ketemu juga sama anak saya kalau masuk apa semua. Saya selalu bilang, kalau kamu ada titipan apa, kamu ucapkan terima kasih. Kamu harus tetap memperlakukan babe itu sebagai orang yang lebih tua. Mungkin bukan memang seorang guru, hanya sekedar helper di sekolah itu yang bersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya. Tapi kamu tetap memperlakukan sama hormatnya dengan guru, karena dia orang tua. Jangan kamu beda-bedakan. Sekalipun ada teman-teman lain ngomong sembarangan, ngomong kasar, gak menghargai dia, tapi tetap kamu harus menghargai dia. Karena apa? Karena melalui dia pun anak saya pasti akan dijaga. Tuhan yang akan pakai orang itu untuk menjaga anak saya sehingga tidak terjadi apa-apa. Jadi bukan Tuhan tidak peduli kepada yang lemah. Dalam hal ini itu kita sebagai umat Tuhan sedang diingatkan, mau sampai kapan kita jago menilai keadaan, tapi kita tidak lihai menilai keadaan diri sendiri. Kenapa saya ada di hadapan orang itu? Kenapa saya ada di tengah-tengah situasi ini? Karena Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai alat untuk menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang tidak menutup mata, baik mata jasmani maupun mata rohani. Apa yang kita pikir, kok Tuhan kayaknya gak peduli dengan keadaan mereka atau dengan keadaan kita. Bukan gak peduli, berarti Tuhan lagi mau pakai kita untuk menunjukkan masih ada orang yang peduli dengan mereka. Jadi bukan seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang masih susah hari-hari ini. Saya bicara kepada Anda yang mungkin sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan karena termakan isu pengajaran yang simpang siur. Kalau ada Tuhan, kenapa ada bencana dan lain sebagainya? Bukan seperti itu. Tetapi lihat, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Tuhan kirim, Tuhan munculkan orang-orang yang masih mau dengan rela hati untuk berpartisipasi apa yang bisa dilakukan. Tidak bisa hadir di sana, dia bisa berdoa. Tidak bisa hadir di sana, dia bisa menyalurkan yang lain. Kalau bisa hadir di sana itu bukan karena dia mau lari dari tanggung jawab yang di sini. Karena kalau kita mau jadi relawan di tempat berdampak atau terdampak seperti bencana alam, kalau kita jadi relawan karena kita mau lari dari rumah, lari dari tanggung jawab di sekolah, itu juga salah. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Jadi maksudnya apa? Tuhan sedang memberi ruang dan peluang untuk kita, orang yang memperhatikan dan melihat itu sebagai seseorang yang bisa peduli dan hadir
baik melalui daya, doa dan juga dana. Kadang kita bisa sangat peka ya pada hal yang penting gitu, yang kelihatan kayaknya menjadi sentral. Kita bisa care, tapi kalau yang udah tidak terlalu sentral, kita udah nggak peduli lagi. Sama ini keadaannya seperti belum jadi apa-apa, setia. Begitu sudah punya apa-apa, dia tidak setia. Ini dua penyakit yang tidak boleh ada di dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Kalau di kantor kita ramah sama atasan, tapi kita kasar sama bawahan. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, saya selalu mengatakan kepada anak saya, mau di guru ataupun penjaga sekolah, tetap kamu hormati. Di luar sana kita lebih menghormati orang yang sudah membantu kita, dan kita tidak memperhatikan orang yang tidak punya apa-apa. Itu lumrah banget, tapi saya percaya kita dipertemukan dan diajarkan untuk tidak menjadi seperti itu. Nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak sudah silakan baca selama dalam hari ini. Baca aja lah ayat 1 sampai ayat 12 lagi. Lihat Anda berada di posisi mana. Kalau Anda berada di posisi yang tidak berkekurangan, berarti Anda harus memikirkan dan tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena belas kasih manusia itu sementara. Suatu waktu saya ada bicara sama istri saya ngomong begini, belas kasihan manusia itu cuma sementara. Satu saat ketika dia ketemu sama orang lebih, di mata dia lebih kasihan dari kita misalnya, dia pasti akan stop. Tapi kalau belas kasih dari Tuhan, itu bekerjanya luar biasa. Satu, masanya tidak terbatas. Dua, tapi ditentukan oleh orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang yang butuh pertolongan ini. Selama orang itu dekat dengan Tuhan, tidak mengandalkan rasa kasihannya sebagai manusia, selama itu Tuhan berkati dia lebih, dan dia pakai orang itu untuk memberkati kita. Lalu saya tanya, lalu bagaimana kalau orang yang sudah dipakai Tuhan, dia tidak seperti itu? Oh, jangan khawatir, Tuhan akan timbulkan lagi, munculkan lagi kuncup atau tunas yang baru yang siap dipakai untuk memberkati kita, dan ini akan semakin diberkati. Berarti orang ini akan dikurangi dulu. Kenapa? Karena sudah kelihatan, sudah mulai sombong, sudah mulai berani memutuskan, ini gak perlu saya bantu lagi, ini gak perlu saya tambahkan lagi. Saudara, pesan Ayub hari ini benar-benar satu hal yang tajam. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah orang di muka bumi ini. Tapi kalau kita bisa diizinkan Tuhan untuk memberkati satu orang, menolong satu orang, mendoakan satu orang, memberi satu orang, membela satu orang, marilah kita lakukan itu. Karena saya percaya Tuhan sangat peduli kepada siapa saja. Itulah sebabnya ia rela untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Jadi aplikasinya bagaimana? Saya tutup dengan begini ya, hal yang aplikatif ya. Tolonglah coba perhatikan, lebih perhatikan lagi pasangan saudara, anak, orang tua. Jangan hanya tanya hasil prestasi terus, tapi tanya situasi keadaan hati mereka kayak apa. Bagaimana sekolah hari ini? Bagaimana pelayanan hari ini? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Dan di tempat kerja, mari kita mulai, cobalah kita hormati semua orang lah, ya, baik staff junior, security, driver, cleaning service, tetap kita sapa dengan penuh ketulusan dan senyuman. Dan jangan hanya perhatikan orang yang punya posisi dalam pelayanan, lihat juga orang yang baru, yang sederhana. Mereka yang duduk sendirian jangan dicuekin. Karena saya masih sering lihat di gereja secara umum ya, saya katakan, kalau nggak disuruh, kalau bukan pengerja yang nyamperin, nggak ada yang mau nyamperin orang yang ini duduk diem aja pelangap-pelongo. Dan di sekolah kalau ada teman yang dikucilkan dan dikecilkan, ya jangan ikut-ikutan mengecilkan dia. Ketika kamu di sekolah nggak enak kan sendirian, nggak punya teman. Jadi kalau ada yang sendirian, ya berarti temannya dia. Ya tentu minta pimpinan Roh Kudus. Semua ini minta pimpinan Roh Kudus. Tapi konteksnya adalah
Jangan hanya berdoa agar Tuhan mengirim pertolongan. Pertanyaannya, bersediakah kita jikalau Tuhan memilih kita sebagai bagian dari cara Dia menolong orang yang kita lihat? Mari kita satu dalam doa. Saat ini hamba minta perkenanan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan Ibu Duma Siburian, dan untuk menyembuhkan Ibu Leli Kristiani, dan menyembuhkan Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang hari ini mungkin kurang sehat. Hamba materaikan apa yang menjadi janji-Mu bahwa oleh kuasa darah-Mu yang kudus, oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun, entah flu berat, entah tidak enak, rasa pegal atau apapun rasa tidak menyenangkan, itu semua ditepis karena ada kuasa darah Kristus yang menguduskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan pakailah setiap kami, kuatkanlah hati kami. Kalau Tuhan mengizinkan kami melihat ada orang yang butuh pertolongan, kami kiranya tidak lagi memikirkan hanya diri kami sendiri saja. Saat ini kami sekali lagi berdoa, berkatilah tim-tim relawan, baik dari pemerintah maupun secara swadaya, yang mau berjibaku, orang-orang yang memberikan bantuan dari secara dana yang mereka sumbangkan, orang-orang yang menerima untuk daerah terdampak bencana di daerah timur Indonesia. Tuhan, Engkau boleh tolong, Engkau boleh hadir di tengah-tengah mereka, sama sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah buka mata jasmani dan hati batin kami untuk boleh melihat bahwa kalau kami bisa melihat kebaikan Tuhan, maka Tuhan juga bisa pakai kami sebagai cara untuk menyatakan masih ada kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini kami akan perlakukan semua yang ada di tempat kerja kami, di sekolah, di lingkungan sosial kami, di pelayanan kami, semuanya sama, yaitu kami lakukan dengan baik, kami bersikap ramah, kami menyapa supaya shalom, damai sejahtera itu ada di setiap hadapan langkah kami. Sebagaimana berkat Tuhan yang kami terima dan telah Kau sediakan, kami buka tangan kami buka dan kami terima berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, percaya dan terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat karena engkau telah diberkati terlebih dahulu, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, shalom. Shalom. Terima Terima kasih kasih Abuna. Bapak yang Terima ada kasih di Kak Buni. Terima Bapak-Bapak kasih Ibu Abuna. semuanya. Bapak Ibu Terima sekalian. kasih ya Terima Bu kasih. Naomi, Bapak Ibu semua yang memberkati kita. Oke, kita katakan sama-sama ya, Be Worshippers. Jangan Jangan kasih kendor. kendor. Ya, makasih Abuna, Buni, Bapak-bapak, Makasih Ibu-ibu. Abuna Tuhan Yesus Abni. berkati kita Tuhan Yesus semua. Amin. memberkati. Amin. Yes, sampai besok, bye.